Guan, shalom. Halo. Shalom hambanya. Cium Cahaya dan Pak Erikson, Tuhan berkati juga. Pak Joni, Tuhan berkati Bu Messi. Tuhan berkati semua kita yang hadir ya. Pada sore ini, mari kita satukan hati kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kehadiran pada sore hari ini. Kami akan terima lawatan-Mu Tuhan melalui setiap doa, pujian, penyembahan kami kepadamu Bapak. Terlebih buat sharing firman-Mu. Tuhan, biar kiranya pada sore ini kami ingin Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami naikkan korban ucapan syukur kami hanya kepada-Mu. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disenangkan Tuhan. Engkau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Kita pujian dulu ya. Haleluya. Lagu yang sudah biasa kita nyanyikan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak-anak, hey, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau ada bagi kami, Yesus. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah terjadi
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku yakin Tuhan, Engkau hadir bersama kami pada sore hari ini. Urapi setiap kami semuanya Tuhan, terlebih buat hamba-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan, urapi kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Yakin saat Kau berfirman, Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan,
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada host. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Benar Tuhan, tidak ada yang mustahil di depan-Mu Bapa. Sebab segala kuasa ada dalam tangan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat hari ini juga Tuhan. Karena karya tangan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Perkenanan-Mu, penyelamatan oleh anugerah-Mu, bahkan perkenanan-Mu untuk mempertemukan kami dari berbagai tempat di dalam ibadah Jum Family Ministry ini juga karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya ada rencana yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang haus akan hadirat-Mu, haus akan firman-Mu. Kami telah dibawa dalam puji-pujian dan penyembahan. Kami percaya itu semua menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami pada saat sore hari ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, Bapak Kimli Tuhan. Semakin lagi Engkau pakai dalam melayani Engkau Tuhan. Bahkan juga hamba-hamba-Mu yang akan bersaksi pada saat hari ini. Biarlah kesaksian itu Tuhan dapat membangun kami. Dapat juga Tuhan membukakan mata jasmani dan mata rohani kami Tuhan. Bagaimana sesungguhnya kami hidup. Agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau selalu memberikan berkat-Mu dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kesaksian yang menguatkan kami. Demikian juga hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, Kau urapi, Bapak Pendeta Nur Cahya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, memberkati kami, mengoreksi kami, menegur kami, menuntun kami ke dalam kebenaran, bahkan menyingkapkan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu rapi dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Tuhan juga hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam doa syafaat, doa berkat, bahkan juga bincang-bincang dan doa penutup. Tuhan urapi, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu. Teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah Jum ini, Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi mereka, ingatkan mereka pada hari ini, agar bersama-sama kami dapat beribadah, memuji, mengagungkan Engkau Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu dan merasakan hadirat-Mu, karena kami percaya ketika kami sepakat berkumpul di dalam nama Yesus Kristus, Engkau hadir bersama-sama kami dalam ibadah Jum ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil, mujizat Allah pasti terjadi, kesembuhan, kelepasan, kemenangan pasti terjadi Tuhan. Bahkan firman-Mu yang akan menguatkan kami. Juga peralatan yang kami pakai dan jaringan yang kami gunakan, jamahlah Tuhan, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan Tuhan. Juga kami berdoa, kami sadari ada oknum yang tidak senang jika kami beribadah kepada-Mu Tuhan.
yaitu kuasa-kuasa kegelapan ingin mengganggu kami. Kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Dalam-Mu yang telah memberikan kemenangan bagi kami, membungkus kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih. Silakan buat hamba-hambanya ingin berbagi kesaksian pada hari ini. Silakan. Shalom. Miss. Ya, silakan buat diri. Ya, saya mau bersaksi. Tadi siang kan saya melihat di PMD ada pelantikan wisuda dari sekolah rumah Matahari Ministry gitu. Jadi tadi saya langsung ngechat tuh Pak Yohanesnya, Bapak, saya rindu mau jadi penginjil gitu kan. Memang saya dari SMP kelas 2 saya udah terjun ke pelayanan gitu. Apalagi termasuk full saya waktu itu full time melayani Tuhan. Jadi masa muda saya juga saya berikan kemarin itu full time melayani Tuhan. Saya stop ketika saya tidak stop karena saya menikah. Terus saya pindah ke Cibinong, jadi pelayanan saya hanya di lingkungan gereja gitu. Untuk terjun ke luar, saya udah enggak lagi. Jadi kenapa saya ingin ikut sekolah Alkitab ini? Karena saya ingin benar-benar mengetahui cara penyampaian kita selaku pelayan-pelayan firman gitu, supaya tidak salah dan tidak menyimpang. Jadi itu sebenarnya yang ingin saya pelajari supaya benar-benar saya mantap melayani untuk Tuhan, bukan karena kuat gagah saya, bukan karena kepintaran saya, tapi saya rindu terus Tuhan berkati saya, Tuhan pakai. Saya percaya ketika saya dipakai Tuhan untuk menjadi pelayannya, mau itu pendoa syafaat, WL, atau penginjilan, saya percaya Tuhan pakai saya untuk keluarga besar, seluruh keluarga besar saya gitu. Buat kakak-kakak saya, keponakan saya gitu kan. Memang keluarga saya separuh Islam, separuh Kristen. Jadi 2 kakak saya menikah masuk Islam. Gitu. Jadi ya saya percaya Tuhan pakai saya. Inilah kerinduan saya. Jadi memang saya dari SMP kelas 2 ketika saya di CD itu saya udah terjun ke pelayanan. Dan puji Tuhan sekarang berlanjut lagi nih karena ibadah-ibadah Zoom yang saya ikutin, ada 4 ibadah Zoom yang saya ikutin. Gitu. Jadi bersyukur Tuhan mantapkan iman saya. Tinggal nanti saya bilang ke suami, saya mau sekolah Alkitab gitu. Jadi dukung doa Bapak Ibu, biar semakin hari ya saya tulus melayani Tuhan. Saya juga berdoa karena kan saya punya usaha ya. Tapi saya percaya doa saya selalu begini dari kemarin. Tuhan, saya pengen full melayani Tuhan. Kalaupun Tuhan terus masih berkati saya dengan usaha kebab ini, saya percaya Tuhan akan kirim orang untuk mengelola kebab itu. Saya hanya memantau saja gitu, karena saya percaya ketika Tuhan kasih saya pekerjaan usaha ini, saya juga percaya Tuhan mau pakai saya untuk memberkati orang gitu. Walaupun dari kemarin, apalagi pas saya jaga 2 hari tidak ada pemasukan sama sekali, tapi saya kembali lagi firman Tuhan bersyukur, tetap sabar, taat, bersyukur gitu kan. Saya rindu juga dengan saya membuka usaha, ladang pekerjaan juga terbuka buat orang lain, walaupun orang yang seberang dari kita gitu. Jadi minta dukungan doa Bapak Ibu supaya benar-benar saya mantap memberikan waktu saya untuk Tuhan gitu, bukan untuk karena saya pengen dipuji atau apapun. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Gembala, Pak Derikse. Tuhan berkati selalu. Luar biasa. Luar biasa Bu Adeline. Ya, orang yang rindu akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan seperti firman Tuhan dan pujian tadi kita, bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kita akan melihat nanti Bu Adeline menjadi hamba Tuhan, penuai-penuai di akhir zaman. Karena firman Tuhan katakan, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Nanti Bu Adeline menjadi salah satu penuai itu. Seperti katakan hambanya Pak Nur Cahaya tadi, kita menuai tapi penuainya masih sedikit. Silakan hamba Tuhan yang lain, mungkin ada yang mau saksi. Mungkin nanti Bu Angelin ke Serang ya bikin KKR ya. Haleluya. Amin Ibu, nggak ada yang mustahil Bu. Bulan 2. Pengen Bu. Bulan. Kita perempuan maju.
Di situ Desember, Bu, tolong Desember. Desember kita buat Natal di Serang, Bu, Desember. Amin, amin. Pak Dediksen datang ya, Pak. Amin. Ya, datang saya datang. Luar biasa. Mantap. Amin, Ya. amin. rindu deh. Ada Ya, jauh-jauh. tanggal 12 Juli kebetulan kita yang melayani adalah Pendeta John Manopo ya. Itu beliau ada di Cibubur tapi dia melayaninya di Depok ya. Dia di LPLP ya. Kalau orang yang mau dieksekusi itu terakhir pasti ketemunya sama Pendeta John Manopo ya. Pas kebetulan kemarin dia bincang-bincang dengan saya, dia akan buka sekolah teologi ya, S1, S2 ya. Saya disuruh sekolah S2 lanjut ya. Tapi saya bilang saya udah usia 60, Pak. Dia bilang saya juga 60, katanya sama. Ya kan Bapak jadi dosen, saya kan jadi murid, saya bilang. Ayo nanti saya bilang ya udah Bapak nanti tanggal 12 Juli melayani di FM deh. Oke, saya melayani, nanti saya akan berbagi bagaimana kita bisa menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Ya. Wah, luar biasa ya. Pas kebenaran ini Bu Adeline kesaksiannya tentang sekolah ya. Nggak ada yang kebetulan ya di dalam Tuhan ya. Kita semua harus mendengar apa yang menjadi suara isi hati Tuhan ya. Untuk kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Tuhan berkati Bu Adeline. Amin, Pak. Bapak kenal Pak rumah Matahari Ministry, Pak? Pak Bala. Nah. Katanya itu di bawah naungan STT Adonai, Pak. Iya, betul. Ya, Pak. Ya, Makasih, mereka Pak. buka online. Mereka buka online sekarang, Bu. Betul. Iya, tapi katanya yang di Jabotabek mendingan tatap muka setiap hari Sabtu di Jelambar, Pak. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu nggak dipaksain juga sih. Iya, tapi nanti Pak bulan Agustus tahap kedua bulan Agustus dibukanya. Ya. Nah, mungkin Pak Nur Cahya nanti juga ada bisa berbagi, mana tahu Pak Nur Cahya juga tahu gimana bisa sekolah ya, Pak Nur ya. Hambanya ini yang luar biasa. Ya. Pak Nur Cahaya insinyur deh, bagian teknik dia nanti dikasih. Haleluya. Ya, silakan mau masuk firman, Pak Kimli satu lagu. Ya, silakan Pak Kimli. Sudah siap, Tuhan berkati. Oke. Kau ada sama di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada, Kau ada samaku di setiap musim hidup.
kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Tuhan berkati. Ya, silakan nambahnya Pendeta Nutahya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Shalom. Bapak Ibu Shalom. yang dikasihi Tuhan. Terima Shalom. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan yang hidup pada sore hari ini. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan tema, mungkin di layar Bapak Ibu sudah bisa melihat ya. Kelihatan Ya, Pak? bagus, Pak. Ya, dengan tema Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tema ini adalah suatu tema yang sangat umum ya, apalagi di kalangan orang Kristen. Saya pikir di sini tidak ada Bapak Ibu yang beragama lain. Kalau beragama lain masih disangsikanlah Yesus adalah Tuhan. Tetapi di antara kita ini, kita ya sudah tahu pastilah. Kita sudah ikut, mungkin ada yang ikut 5 tahun, ikut Tuhan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, bahkan sejak lahir sudah jadi orang Kristen. Dengan tema ini sebetulnya kita tidak terkejut, dan bukan suatu tema yang sangat menarik gitu. Karena tema ini adalah tema yang sudah kita imanin sejak awal bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi di sini saya tambahi dengan Tuhan yang hidup. Nah, kalau kita baca sejarah Alkitab, pada satu kali Tuhan Yesus datang di Gadara, bertemu dengan orang gila. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah gitu ya. Pada waktu dia kerasukan setan, setan juga mengakui kan bahwa Yesus adalah
anak Allah yang maha tinggi. Tetapi apakah sekarang pertanyaannya, setan itu masih mengakui enggak ya Yesus adalah Tuhan yang hidup? Nah, kadang-kadang dan seringkali orang Kristen ini memang terjebak dengan satu pernyataan iman, Yesus adalah Tuhan, titik. Dan setan tidak senang kalau orang Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan yang hidup. Padahal entry point-nya iman kita itu di yang belakang ini, Bapak Ibu. Kalimat yang belakang ini. Yesus adalah Tuhan yang hidup sampai saat ini. Sampai saat ini dan sampai kekal selamanya. Nah, kadang-kadang ya setan itu memutarbalikkan. Yesus adalah Tuhan. Oke. Tetapi apakah dia hidup sampai saat ini? Itu kan cerita Alkitab zaman dulu. Doktrin bolehlah. Atau teologis bolehlah dibahas. Dan memang bukti Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan itu ada banyak ayat yang mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Ya, ada beberapa ayat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, terus pertanyaannya, kita sekarang mengaku ini sebagai Yesus sebagai Tuhan yang bagaimana? Apakah kita tetap mengaku Yesus adalah Tuhan yang hidup? Apa buktinya? Nah, terus terang, saudara, saya sejak lahir sampai saat ini belum pernah melihat dalam penglihatan kecuali foto ya. Dalam penglihatan atau dalam mimpi dilihatin rupa Tuhan Yesus, belum pernah. Sampai detik ini. Meskipun saya pernah berdoa ingin lihat Tuhan, tunjukkan wajah-Mu kepadaku, begitu ya. Nah, tetapi saudara-saudaraku, bagi saya ini, saya bisa merasakan desiran. Nah, desiran kehidupan dari Tuhan. Perasaannya saya tahu, ucapannya saya mengerti, dan saya merasakan Yesus hidup itu bukan hanya kadang-kadang, bukan sekedar seringkali, tapi saya boleh mengalami, merasakan itu setiap hari. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa ciri-cirinya orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup? Ya, sekarang kalimatnya saya panjangin ya. Bukan sekedar Yesus adalah Tuhan, tetapi apa ciri-cirinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup? Ya, menurut pengalaman saya pribadi ya, Yesus adalah Tuhan yang hidup itu ada satu kedamaian, ada satu sukacita dalam segala keadaan. Dan ciri-ciri orang yang masih meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, biasanya kalau dalam menghadapi persoalan, masalah itu masih ragu-ragu begitu, masih gelisah ya, khawatir, takut, apalagi ya was-was gitu. Aduh, bisa enggak ya? Sakit saya ini kira-kira sembuh enggak ya? Usaha cari obat ya dengan berbagai cara. Beberapa waktu yang lalu kakak saya kena diabetes sudah 400 ya. Kakak kandung saya, Kristen sejak kecil bersama dengan saya. Dia mengeluh kepada saya, aduh Nur, saya kena diabetes nih, sudah nggak bisa sembuh. Siapa bilang? Kakak percaya nggak kalau Yesus adalah Tuhan yang hidup? Ya percaya, percaya sih. Kok ada sihnya? Kalau percaya jangan ada sihnya dong. Ya percaya. Udah Mbak, begini saja. Ini kakak saya perempuan. Saya ini anak bungsu.
dari 4 bersaudara. Kakak saya perempuan pertama, kedua, ketiga, saya anak bungsu. Semua mereka melayani Tuhan. Jadi dalam pelayanan sudah luar biasa ya. Kami berempat ini. Nah, tetapi dalam menghadapi masalah kadang-kadang ya masih maju mundur kayak setrika gitu. Saya hanya mencoba imannya. Mbak Tri percaya bahwa kakak saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Percaya. Ya sudah, kalau percaya ya kita doa saja, nanti apa kata Tuhan. Ya jawabannya bisa sembuh, bisa enggak. Ya seperti Rasul Paulus juga. Nah, ada duri dalam daging ingin dicabut, ya bisa dicabut, bisa tidak. Kan itu otoritas Tuhan. Gitu ya. Ayo kita berdoa. Nah, saya ajak berdoa. Kakak saya hancur hati, menangis, dan memohon belas kasihan Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Yang terjadi adalah sekitar 2 minggu kemudian, kakak saya sudah tidak merasa apapun yang dirasa seperti seorang yang sakit diabetes, lemas, ya, pusing. Ya. Kemudian dia cek. Padahal makanya ya belum minum obat, makanya juga biasa saja gitu ya. Dia cek darah secara drastis turun menjadi 150 sampai 175. Ya bukan saya yang menyembuhkan, saudara. Saya ngajak doa ya biasa saja. Tetapi iman dari kakak saya itulah yang saya bilang simple. Mbak, percaya nggak kalau Yesus adalah Tuhan yang hidup? Kalau percaya, ya sudah percaya saja. Gitu. Nggak usah berdasarkan teologis, doktrin, Alkitab. Ya sudah, kalau Anda percaya, percaya. Dan akhirnya mujizat terjadi, saudara-saudara. Ya ini bukan bualan, tapi ini cerita nyata. Nah, nanti saya akan menyampaikan bagaimana seseorang itu dilawat Tuhan. Kita kan sudah melewati ya hari Pentakosta. Biasanya gereja kami ini setiap hari Pentakosta itu adakan doa 10 hari non-stop setiap malam. Nah, karena pandemi kami adakan online. Kecuali hari yang terakhir. Hari terakhir kan hari Minggu, Bapak Ibu. Ini hari Jumatnya, sorry, bukan hari terakhir. Hari Jumat, Jumat malam. Di gereja. Dengan urapan tumpangan minyak. Gitu ya. Nah, ini ada kesaksian kemarin ini. Ya, macam-macam lah. Kesaksiannya itu ada seorang ibu. Pak Nur, saya ini kalau melayani Tuhan itu berat sekali ya. Saya ini orang Kristen, Pak Nur. Tapi kalau diajak melayani untuk apa itu, aduh rasanya apa sih melayani itu? Tetapi kemarin itu pada waktu kita didoain dalam doa, urapan semalaman. Itu saya merasakan itu aneh, beda Pak Nur. Dan saya ini rasanya sekarang ini kepinginnya ke gereja terus. Saya itu setiap hari bukalah ibadah apa. Aduh, pokoknya dulu saya kalau diminta pelayanan oleh Bugem, itu istri saya. Aduh, untuk nyanyi aja. Nggak mau lah. Ya jadi orang Kristen aja sudah cukup. Sekarang ini, dan memang benar, ibu ini, Ibu S ini, sekarang ini pelayanannya. Waduh, saya kasih tugas pelayanan apa aja dia terima, dia mau. Wah, Bu, ini berarti Tuhan mengurapi Ibu. Dan Ibu percaya bahwa iya Pak Nur, saya ini sejak berdoa urapan. Nah, kemudian ada usulan dari setiap jemaat, Pak Nur, kalau kita adakan sebulan sekali, gimana ya doa urapan itu kayaknya luar biasa ya, berdampak, membuat hati menjadi semangat. Ya. Dan aduh banyak saudaraku kesaksiannya. Nanti saya sampaikanlah menyusul. Ada seorang jemaat kami juga pada ibadah umum.
Ya firman Tuhannya biasa-biasa saja yang disampaikan. Wah, dia doanya itu di belakang. Sejak puji-pujian. Padahal jemaat kami yang nggak begitu banyak lah. Itu nangis terus sampai terakhir. Sampai saya dipanggil. Dia asalnya dari Depok, tapi dia berjemaat di Galak, di Bekasi. Saya nggak mau cari gereja lain deh, saya di Bekasi saja. Jauh, kamu kan banyak bergereja di sana, sama-sama ada gerejanya. Enggak Pak, saya diberkati di gereja ini. Dan dia aktif melayani di youth. Ini anak muda. Jadi Bapak Ibu, saya katakan begini, bahwa kita itu menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang sudah puluhan tahun, Mbok Yao, gitu ya. Akuilah Yesus adalah Tuhan yang hidup, dan kita ngalamin. Kita ngalamin. Ya bukan sekedar doktrinal, bukan sekedar teologis. Bukan menjadi orang Kristen yang ya percaya saja, tetapi mari kita ngalami. Ngalami setiap hari. Karena itu saya tidak ingin membahas Yesus adalah Tuhan ini secara detail dalam arti kata teoritis ya. Itu ada di YouTube itu Mel Atok kemarin saya baca Yesus adalah Tuhan, tapi tidak ada yang hidupnya. Wah dia bahas kurios lah, wah apalagi itu. Waduh, sudah ayat-ayat keluar semua. Ya. Tapi bagi saya simpel Bapak Ibu. Saya mengalami setiap hari. Saya mengalami setiap hari. Dalam suka maupun duka, bukannya saya itu tidak ada masalah. Tetapi di tengah-tengah masalah itu ada kedamaian. Tidak mesti saya mengalami mujizat, tetapi beberapa kali saya mengalami mujizat. Ya seperti tadi yang saya saksikan pada waktu sebelum ibadah, ya Bapak Ibu. Saya ini sudah pensiun 3 tahun yang lalu. Secara pendapatan itu ya 0. Istri saya juga begitu. Istri saya seorang dokter, saya kerja di kontraktor 30 tahun di BUMN. Secara pendapatan 0 sama 0. Dan kami menguliahkan anak masih ya menjadi tanggungan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Saya itu ya tidak pernah kekurangan sumbernya dari mana. Saya bingung Bapak Ibu sampai sekarang. Oh maaf ya, saya jadi gembala itu tidak pernah mengambil uang gereja. Ini saya katakan secara jujur di hadapan Tuhan. Bahkan saya memberikan perpuluhan setiap bulan dalam masa pensiun. Karena perpuluhan itu saya didik melalui anak saya. Kalau kamu terima jajanan, sisihkanlah untuk Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan. Saya dalam masa-masa pensiun tetap perpuluhan, saudara. Ya, pokoknya yang penting saya menjalani apa yang Tuhan perintahkan lah begitu. Jadi saya sudah berkomitmen bahwa saya tidak akan mengambil uang dari pelayanan. Tetapi saudara-saudaraku, ya inilah salah satunya bahwa saya katakan Yesus adalah Tuhan yang hidup ini. Enggak tahu sumbernya dari mana, kok ada aja berkat Tuhan ini. Sampai saat ini. Nah, karena itu saya tidak pernah khawatir. Hidup saya ini selalu tenang. Saya tidak pernah mengalami post-power syndrome. Nah, post-power syndrome itu adalah bagi orang-orang yang pensiun, apalagi pada saat bekerja menjabat, ya bukan seorang karyawan tapi pejabat. Kemudian drop, jabatannya hilang, kemudian dia tidak bekerja lagi lah, itu mengalami post-power syndrome. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, saya tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti apa yang dikhawatirkan pada saat sebelum saya pensiun. Ternyata Tuhan atur semua. Nah, saudara-saudaraku, saya tidak ingin berpanjang lebar mengenai tema ini. Baik, kita akan melihat satu contoh ya di dalam Alkitab. Nanti kita akan lihat implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan baca Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Lukas 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu kisah ini. Sudah sering baca kisah ini. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia.
dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Ya, jadi seorang janda punya anak tunggal ini kayaknya, anak tunggal ya. Anak tunggal mati. Jadi janda ini sudah ditinggal mati suaminya, ditinggal mati anaknya. Aduh, gimana menderitanya ya. Ya, sandaran hidup sudah mati, sekarang anaknya satu-satunya juga mati. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Rupa-rupanya inilah orang yang banyak mau peduli ya dengan janda ini. Banyak orang dari kota itu menyertai janda itu sebagai rasa simpati ya, berduka cita. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya. Aduh, kalau saya baca ayat-ayat ini yang saya rasakan ya. Tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Jadi Tuhan itu nggak tegoan gitu ya bahasa Jawanya. Kalau lihat orang lain menderita, kita tidak tahu ya janda itu agamanya apa. Di sini tidak ditulis. Tetapi Tuhan Yesus itu melihat orang lain yang menderita, itu langsung spontan tergerak hatinya oleh apa? Belas kasihan. Nah, inilah Tuhan kita. Saya bersyukur, saya imani bahwa saya memiliki Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang memiliki belas kasihan. Nggak tegoan, gitu ya. Lalu ia berkata demikian, jangan menangis. Aduh, jangan menangis. Pasti ada solusi kalau Tuhan mengatakan demikian. Hei ibu, jangan kamu menangis. Udah, sama-sama aku aja. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu derita. Ibu, jangan susah. Jangan bersedih. Jangan menangis. Nur, kamu pensiun. Nggak usah sedih. Nggak usah nangis. Ngapain kamu pikirin? Ini ada aku nih. Di sampingmu. Pak Hendra sakit. Ada aku di sisimu, kamu nggak usah susah, jalannya aja, hidup ini. Jangan menangis. Keluargamu seperti ini, jangan menangis. Aku tahu kok. Nah, bahasanya kan begitu, toh. Ya, kalau kita baca Alkitab memang harus diresapi satu-satu, saudaraku. Sehingga itu jadi kekuatan bagi kita ya. Jadi jangan hanya liwat sambil ngantuk begitu. Nah, jangan menangis. Nur, jangan menangis kamu. Apa sih yang kamu keluhkan? Bicara aja sama aku. Aku pasti memberikan berkat. Aku bisa mengubah segala sesuatu yang sudah mati, ya, bisnismu yang sudah mati, ataupun pekerjaanmu yang sudah pensiun mati, hidup kembali. Bisa. Aku itu Tuhan. Aku itu bukan nabi, bukan orang biasa, bukan. Percayalah, aku itu Tuhan yang sanggup mengubah sesuatu apapun ya menjadi apa yang kamu mau. Wah, ini luar biasa. Sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ini karena diawali oleh konteks bahwa Tuhan Yesus berkata kepada janda itu dulu, ya, baru Tuhan Yesus bertindak. Oh, yang disedihkan itu, yang ditangisi karena anaknya meninggal. Solusinya adalah anaknya mati. Solusinya adalah anaknya harus hidup, kan begitu toh? Ya, itu simpel saja Tuhan Yesus itu kan. Ya sudah, kamu nggak mati kok. Ayo hidup sana, bantuin mamamu. Kasihan tuh suaminya, papamu sudah meninggal, gitu ya, sudah mati. Temenin mamamu. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah anak muda itu. Dan duduk dan mulai berkata-kata.
Dan Yesus menyerahkannya kepada siapa? Ibunya, karena ibunya yang bermasalah. Ditinggal mati anaknya, menangis. Kan begitu. Akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan kembali pada ibunya. Ibu, jangan menangis ya. Ini anakmu ini. Yang mati sudah bangkit. Nur, kamu jangan menangis ya. Usahamu yang mati karena kamu sudah pensiun. Ini kan alami nih. Aku bisa membangkitkan dengan caraku yang ajaib. Semua orang itu ketakutan. Sampai ketakutan. Tapi bukan ketakutan melihat hantu ini mestinya. Dan mereka, ketakutan karena apa? Mereka melihat Tuhan Allah yang hidup. Sehingga mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea. Bapak Ibu tahu nggak? Yudea ini jaraknya dengan Nain. Berapa kilo? Coba Bapak Ibu lihat di peta Alkitab dah. Jadi Nain itu adalah kota kecil yang ada di lereng Gunung Tabor. Yudea itu jauh Bapak Ibu. Jauh jaraknya itu. Tapi kabar tentang Yesus membangkitkan anak janda Nain yang mati ini tersiar sampai di seluruh Yudea yang jaraknya itu jauh banget dari kota Nain. Saudaraku, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Nah, ini pertanyaannya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil atau yang kita dapatkan dari peristiwa ini? Kalau kita ulangi lagi pada ayat yang ke-13 ya. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ini saya melihat, saudaraku ya, kalau orang buta, namanya siapa itu ya, orang buta. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Itu teriak-teriak. Bartimius, Pak. Bartimius. Terima kasih, Bu. Bartimius. Orang buta itu teriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Baru tergerak. Ini tidak loh. Mana janda minta tolong sama Tuhan Yesus? Enggak kan? Enggak. Ini peristiwa ini lain. Ya. Meskipun janda itu belum minta pertolongan pada Tuhan. Nah ini dia. Namun ya Yesus mengetahui isi hati. Yesus mengetahui isi hatimu yang paling dalam. Nah, ada peribahasa begini, Bapak Ibu. Dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati siapa tahu. Pernah dengar peribahasa itu? Dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati siapa tahu. Ya memang dalamnya laut sekarang ini dengan teknologi canggih sudah bisa diukur pakai sinar ultra apa itu. Ada alatnya itu. Kedalaman sampai berapa kilo bisa itu dilihat. Kedalamannya. Tapi hati manusia tidak bisa, Bapak Ibu. Wong istri saya aja tidak tahu hati saya ini seperti apa. Oh, enggak tahu. Istri saya yang saya tidur sekamar setiap malam. Mungkin suaminya ibu juga nggak akan tahu hatinya ibu seperti apa. Anak kita tidak tahu isi hatimu. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu. Yesus tahu persis isi hatimu yang paling dalam. Karena apa? Jawabannya sepele. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Dalam Mazmur 62 ayat 9 dikatakan begini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat
perlindungan kita. Percayakah Bapak Ibu bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita? Kota bentengmu, tanduk keselamatanmu. Ya, banyak orang Kristen sih mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi ya kalau untuk tempat perlindungan, ya saya masih berlindung sama bos saya lah yang ngasih gaji setiap bulan. Ya, artinya banyak beberapa orang Kristen yang masih mengandalkan kekuatan-kekuatan lain begitu. Tetapi dalam ayat ini dikatakanlah percayalah. Ini kata perintah ya ini ya, saya kira. Kalimatnya ini kalimat bukan kalimat tapi kalimat perintah. Percayalah kepadanya, kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yesus setiap waktu. Jadi percaya kita tidak boleh loh Bapak itu on off gitu ya. Kayak lampu yang mau putus bolanya. Aduh, kadang-kadang percaya tidak. Nah, itu tidak setiap waktu. Nah, Tuhan meminta supaya kita percaya setiap waktu. Dan curhat. Ya, seringkali kita curhat ini bukan kepada Tuhan, tapi lebih curhat kepada manusia. Sus, tahu nggak? Jeng, tahu nggak? Mas, aduh aku mau curhat ya sama Sus ya. Ini loh, waduh suamiku itu, aduh. Kok curhat kepada Tuhan begitu ya. Ya, Yesus tahu isi hatimu, saudara-saudaraku. Yang mungkin hari-hari ini sedang dilanda dengan berbagai pergumulan. Namun ketahuilah bahwa engkau tidak sendiri, saudaraku. Karena Yesus mengerti isi hatimu. Saya teringat akan sebuah lagu ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Ya, dan seterusnya. Itu benar, saudara. Kita harus mengalami lagu itu ya. Nah, dalam Alkitab dikatakan di saat Hana mengalami kesesakan hati karena dia mandul dan selalu disakiti hati oleh Penina madunya. Alkitab mencatat apa, saudaraku? Hana mencurahkan isi hatinya kepada Allah dan Tuhan menjawab doa-doanya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ya, kalau kita mau curhat dan kita percaya, yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengerti isi hati kita, maka kita tidak akan khawatir, kita tidak akan bingung, tidak akan gelisah. Meskipun doa-doamu mungkin belum dijawab ya, mungkin belum dijawab atau mungkin tunggu waktu. Tetapi membuat hati iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Akhirnya sikap hidup kita ini berserah gitu ya, berserah kepada Tuhan. Itu hal yang pertama, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan ya, alasan Yesus adalah Tuhan yang hidup itu, Tuhan itu mengerti setiap isi hatimu. Dan yang kedua, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Waduh, nah ini ngomong masa depan. Ya, masa depan setiap orang kan mati, ya. Pada ayat 14-15 sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah, ini dikatakan dalam kitab Wahyu. Ini menyatakan bahwa Yesus itu berkuasa atas kematian. Nah, saya kira bukan hanya kematian jiwa, kematian masalah, kematian fisik, kematian usaha, pekerjaan, dagangan, wah, kematian masa depan, wah. Ya, jadi terjemahannya meluas gitu, saudaraku ya. Dan itu harus kita percayai. Ya, kalau kita baca dalam Wahyu 1 ayat 17-18 dikatakan ketika aku melihat dia. Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ya. Itu tema judul ayat ini ya.
Ini jadi penglihatan. Ya. Ketika aku melihat dia, melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata. Jadi Tuhan Yesus ini ya. Tuhan Yesus meletakkan tangan kanannya di atas kepala Yohanes dan ia berkata, jangan takut. Pasti ini ya, Tuhan tuh di ayat-ayat manapun juga pada waktu Tuhan Yesus bangkit ke Thomas, ke murid-muridnya, jangan takut. Nah, semuanya. Waduh, Alkitab ini luar biasa ya. Dan Yesus adalah Tuhan yang hidup itu pasti berkata itu tidak pernah yang serem-serem, yang menakutkan. Justru mengatakan jangan takut. Aku apa saudaraku? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Nah, sudah di statement loh di sini nih. Bahwa Yesus sendiri berkata bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, ya, Yesus adalah Tuhan, adalah Allah. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Kapan hidupnya? Sampai besok lusa, sampai selama-lamanya. Forever. Dan aku memegang, waduh ini apa rahasianya, kuncinya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, coba kita mau bahas. Ya. Mulai dari kunci ini dulu, saya tertarik ini. Segala kunci. Saudara mestinya punya rumah ya. Ya, saya nggak melihat itu apakah kontrakan atau rumah sendiri, rumah petak atau rumah mewah. Saya tidak melihat itu. Tapi yang saya lihat, pasti dalam rumah saudara punya kunci. Nah, kalau saudara pergi, mesti pintu dikunci. Nah, dan Anda pegang kunci itu sebagai suatu kepemilikan, gitu ya, kepemilikan. Nah, kunci ini adalah simbol dari kuasa dan otoritas. Kalau saudara memiliki rumah itu, atau ya mendiamilah rumah itu, pasti kunci itu mesti saudara pegang. Yang menjadi simbol kuasa dan otoritas atas rumah itu. Dengan kunci, maka seseorang bisa membuka dan menutup pintu dengan bebas. Saudara tahu nggak? Maut atau yang disebut kematian. Dan kerajaan maut atau yang disebut Hades itu ya. Dia itu mempunyai pintu gerbang. Mempunyai pintu gerbang. Surga juga memiliki pintu gerbang dan ada kuncinya. Ya. Begitu juga alam maut. Alam maut. Kerajaan maut itu ada kuncinya. Kalau saudara nanti baca di rumah, Yesaya 38 ayat 10. Dan kuncinya itu yang memegang ternyata Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudaraku, dengan mudah Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu pegang kunci. Dan kenapa Tuhan Yesus bisa membangkitkan dirinya sendiri? Karena Tuhan Yesus itu pegang kunci. Aku memang mati, namun lihatlah aku hidup. Wah, kuncinya ada di Dia, ada di Tuhan Yesus. Nah, bagaimana? Aku mati ya boleh saja mati. Wong kuncinya aku pegang kok. Ya aku hidup lagi bisa. Dan ini tidak ada loh. Dalam sejarah manusia, nabi, rasul, orang suci, pertapa yang bisa memegang kunci kematian ini kecuali Tuhan Yesus seorang. Dan kita sangat bersukacita dan berbahagia dan waduh surprise banget kalau kita menjadi anak Tuhan ini. Di mana Tuhan kita yang kita sembah, yang berbelas kasihan, yang dekat dengan kita ini dalam roh ya. Itu dialah yang pemegang kunci kuasa di bumi, di atas bumi, di bawah bumi. Sampai akhirnya membuktikan bahwa Dia sendiri bangkit
Oh, ternyata kuncinya itu karena rahasianya itu karena Tuhan pegang kunci ternyata. Nah, kalau begitu bagi kita yang sebagai anak-anak Tuhan, besok kalau kita mati, bisa bangkit nggak kira-kira? Bisa masuk surga nggak? Ya bisa lah. Karena Tuhan Yesus kuncinya. Jadi, wah, sangat luar biasa sekali kalau kita percaya sama Tuhan. Karena itu saya pun, nah ini ada kesaksian jemaat pada waktu saya berkhotbah begini nih. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus harga mati, katanya. Yang memang benar. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus harga mati. Karena Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yang sanggup membangkitkan orang lain maupun membangkitkan dirinya sendiri. Nah, karena itu, saudara-saudaraku, kita harus tetap setia, tetap percaya. Tadi ada kesaksian ya, ingin melayani full time. Sebenarnya saya lebih cenderung full heart, karena saya pekerja juga. Kalau Bapak Ibu, masa kita kan pernah mendengar hukum Tuhan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh apa, saudaraku? Sepenuh waktu? Enggak. Dengan sepenuh hati, jiwa, akal, budi, pikiranmu. Full heart namanya. Full time boleh. Ya. Tetapi bagi saudara-saudara yang bekerja, itu full heart itu sudah lebih dari cukup. Melebihi full time. Itu. Mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Nah, saudara-saudaraku, melalui pelajaran ini, kita lebih yakin lagi ya, bahwa Tuhan itu, Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang ya setiap hari kita harus mengalami Tuhan lah. Ya, gitu. Saya beberapa kali kesaksian bagaimana Tuhan angkat sakit kanker saya. Saya lumpuh 2 tangan 2 kaki karena kena virus. Pun Tuhan sembuhkan. Tetapi bukan karena itu saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup ya. Bukan. Tetapi dari desiran roh yang ada dalam diriku, yang selalu mengingatkanku, yang selalu menegur dan menasehatiku, yang selalu berbicara denganku meskipun aku secara fisik belum pernah melihat dia. Tetapi anginnya itu loh aku merasakan. Penyertaannya itu aku rasakan. Sehingga tidak ada satu alasan pun bagiku untuk aku itu khawatir, ragu-ragu, gelisah. Apalagi putus asa. Aduh, puji Tuhan. Yang terakhir nih, Yesus adalah Tuhan yang melawat umatnya. Maaf ya Pak, agak panjang ini. Saya. Tapi ini yang terakhir. Yesus adalah Tuhan yang melawat umatnya. Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah melawat umatnya. Katakan amin. Apa sih arti melawat? Nah, mungkin saudara sudah ada yang tahu lah, gitu ya. Tapi ingin saya tegaskan lagi. Arti melawat itu berbeda dengan berkunjung. Menengok. Nah, kalau ada orang sakit, mengunjung menengok. Atau kita kalau ada teman berkunjung, ya. Bertamu. Apa bedanya dengan melawat? Bapak Ibu tahu nggak? Kalau melawat itu ya, itu disertai dengan tindakan dan disertai dengan berkat mujizat. Jadi Allah itu bukan berkunjung, Allah itu bukan bertamu kepada kita. Nggak bertamu, saudara-saudaraku. Allah itu melawat. Melawat engkau dan aku. Artinya adalah ada satu berkat tindakan nyata yang dibawa oleh Allah kepada umatnya. Nah, ini saya mengambil contoh Ayub ya, 42 ayat 10 dikatakan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub
Ayub ini kan didera luar biasa ya oleh iblis ya, oleh pencobaan-pencobaan lah. Tetapi Tuhan melawat dan memulihkan, melawat itu artinya memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya terdahulu. Jadi Yesus Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang melawat umatnya. Saudara pernah dilawat nggak oleh Tuhan? Pertama kali saya dilawat oleh Tuhan pada waktu saya dibaptis oleh Roh Kudus di Malang pada saat saya masih mahasiswa. Saya tidak mengalami mujizat, saudaraku. Setiap hari apa yang saya alami itu seperti apa yang saya doakan kepada jemaat yang pada waktu ibadah kepenuhan ibadah urapan hari Pentakosta itu. Mulai saat itu dan sampai hari ini rasanya semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk ya memberitakan Injil, bersaksi, hidup benar, hidup kudus itu sudah menjadi bagian yang sudah tidak terpisah, menjadi habit ya, menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup. Dan damai sejahtera sukacita itu selalu ada dalam hidupku. Nah, itu saya rasakan, saudaraku, bagaimana saya dilawat oleh Tuhan, luar biasa. Sehingga, rasanya itu tidak bisa ditukar dengan uang, tidak bisa ditukar oleh emas, tidak bisa ditukar oleh harta benda apapun juga. Ya. Wah, tidak bisa diceritakan, saudara, dengan kata-kata luar biasa ketika kita dilawat Tuhan itu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa bercerita bagaimana saat Bapak Ibu dilawat oleh Tuhan ya. Oh itu, luar biasa. Sampai hari ini saya merasakan lawatan Tuhan itu setiap hari saya rasakan luar biasa. Jadi pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari peristiwa anak jandana ini? Yesus adalah Tuhan yang mengerti isi hatimu. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Yesus adalah Tuhan yang melawat saudara. Katakan yes. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya tidak ingin memperpanjang firman Tuhan ini, tetapi Tuhan menghendaki supaya saudara bisa mengalami, merasakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kita harus bisa mengalami. Yesus adalah Tuhan yang hidup dengan ciri-ciri ya kita hidup benar, memiliki semangat dalam pelayanan, ya, kita mengalami damai, sejahtera dan sukacita, dan tidak ada kekhawatiran dan ketakutan sedikit pun ya di dalam menghadapi permasalahan. Ya kalau orang takut jatuh atau nyebrang takut ketabrak itu kan manusiawi, saudaraku. Bukan takut itu, maksud saya juga takut, saudara. Nyebrang ada kendaraan nekat, ya nggak nekat lah ya, toleh kiri kanan begitu ya. Tapi dalam arti kata takut yang sampai membuat kita ini rasanya tanpa pengharapan itu nggak pernah ya, nggak pernah. Karena Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu beserta dengan kita, dan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas kematian. Jaminan kekal itu ada di dalam tangan kita, saudara. Amin untuk firman Tuhan. Saya serahkan kembali kepada host, si Tuhan. Boleh tutup dalam doa, Pak Pendeta Nur Cahya. Oh baik, kita berdoa. Bapak Surgawi, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang hidup, yang mengingatkan kami supaya kami tidak khawatir, tidak gelisah dalam menghadapi keadaan dunia. Tetapi kami dengan iman, percaya, dan keyakinan yang penuh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang mengerti setiap isi hati kami, yang dapat
membangkitkan kematian mengubah kematian jadi hidup, dan Tuhan selalu melawat kehidupan kami. Kami hamba-Mu tidak tahu apa yang sekarang ada di dalam hati Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini, tetapi Tuhan, Kau mengerti isi hati mereka pada saat mereka menghadapi masalah, pergumulan, sakit penyakit apapun. Kami percaya rencana-Mu indah atas kehidupan mereka. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan telah membangkitkan pemuda Nain, mati dan hidup kembali, hamba-Mu percaya Engkau pun akan membangkitkan dan mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah tetesan air mata menjadi mata air yang berlimpah-limpah. Terima kasih, memberkati semua saudara-saudaraku yang ada di dalam Zoom ini. Berkati dengan berkat Tuhan yang melimpah, luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Nur Cahya ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Kita semua pasti percaya ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup ya. Karena apa? Karena Dia yang selalu membangkitkan kita punya semangat ya, yang terus berkobar-kobar ya, karena di Roma 12 ayat 11, hendaklah rohmu tetap menyala-nyala ya, dan layani Tuhan. Saya juga setuju dengan Pendeta Nur Cahya yang mengatakan jangan full time tapi full heart ya. Saya full heart itu dari 2013 ya. Karena Tuhan kunci itu berkat saya itu, dulu saya pedagang mobil ya. Kalau pedagang mobil kan sukanya nipu sana nipu situ ya. Mobil jelek bilangnya bagus ya, orisinilnya dicat ya. Kilometernya juga dimundurin ya. Nah di situ saya akhirnya ditegur Tuhan ya. Akhirnya saya nggak bisa lagi jual beli mobil, rugi terus ya. Seperti teman saya itu Pak Timi Setiawan ya, dia juga sampai ketawain saya itu, kok bisa jadi berhenti jual beli mobil? Nggak tahu nih, saya juga bingung ya, rugi terus. Akhirnya dialami juga loh. 2020 itu Pak Timi Setiawan bangkrut juga, nggak bisa untung. Akhirnya Tuhan suruh dia bukan full time lagi, full heart ya. Nah ini waktunya Tuhan itu luar biasa ya. Dia tahu ya anaknya ini mampu nggak nih yang bisa melakukan full heart. Nah itu jadi akhirnya dikuncilah pintu-pintu berkat. Tapi sampai hari ini saya tidak kekurangan ya. Pintu berkat itu terus mengalir seperti Pak Pendeta Pak Nur Cahya ya. Menurut saya baru 3 tahun. Saya udah hampir 10 tahun tuh ya. Sampai orang ketawain saya, sekarang jadi pengangguran. Saya bilang, iya. Saya bilang, saya PDT, pengangguran dalam Tuhan, saya bilang. Tapi saya bilang, saya ganti, pelayanan dalam Tuhan. Amin. Ya. Orang bilang pengangguran dalam Tuhan. Tapi saya bilang, enggak, saya pelayan dalam Tuhan. Ya, kita harus terus fokus apa yang menjadi keinginan Tuhan ya. Jangan fokus pada keinginan kita. Fokusnya itu harus keinginan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kita harus introspeksi apakah hidup kita ini ada perkenanan Tuhan nggak sampai hari ini. Ya. Karena Tuhan Yesus itu tahu isi hati setiap orang. Ya, sekalipun kita bisa menyimpan, tapi Dia tahu yang terdalam isi hati kita. Ya, lebih lagi ya tadi yang kedua ya, Tuhan Yesus itu berkuasa atas kematian kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Ya, mati dan hidup kita ini bukan di tangan COVID, saya katakan, di tangan Tuhan. Amin. Ya, lebih lagi yang ketiga ya, Tuhan Yesus itu yang melawat umatnya. Saya tiap hari dilawat Tuhan. Ya, dilindungi, disertai, bahkan diberkati oleh Tuhan. Itu satu lawatan Tuhan. Karena di firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 5b, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Lebih lagi 2 Timotius 2 ayat 13, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia kepadamu, karena aku tidak bisa menyangkal diriku. Itu yang Yesus katakan, janjinya itu pasti ya dan amin. Ayo kita terus melekat kepada pokok anggur yang benar. Ya, kita sudah dibenarkan, oleh sebab itu kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Mentaati segala perintahnya,
jadi terang Kristus, suratan yang terbuka yang dibaca semua orang. Ya, karena 2 Timotius 1 Petrus 4 ayat 2, kita ini semua punya waktu sisa, jangan kita pergunakan untuk keinginan kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi hambanya Pendeta Nur Cahya yang sudah memberkati kita semua. Boleh 1 buah lagu untuk doa syafaat Bu Messi ya. Nah, besok kita akan tetap ibadah. Yang melayani adalah Pendeta Martin Soeharto yang dari Lampung. Ini hambanya juga luar biasa ya, yang selalu melayani WL sekaligus bersama istrinya ya. Jadi besok kan tugasnya Pak Joni ya, berarti Pak Joni libur nih. Besok harus Pendeta Martin Soeharto bersama istri yang akan melayani WL plus firman Tuhan ya. Kita ajak teman-teman kita karena temanya penolong dan perisai hidup kita yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Silakan Mbak Kimli sebuah lagu sebelum doa syafaat oleh Bu Messi dan bincang-bincang oleh Bapak Nikolas Liang. Tuhan Yesus berkati. Baik, Tuhan berkati. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa pada sore ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan bisa beribadah. Kami tahu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih firman yang datang mengingatkan kami Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang hidup dan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa ya Tuhan. Karena Engkau ada di dalam setiap hati kami dan Engkau mengerti isi hati kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Dalam kematian pun Tuhan Engkau berkuasa ya Tuhan, karena Engkau yang pegang kunci Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga Allah yang selalu melawat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk sore ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu yang memberkati kami, memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Nur Cahya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat, biar melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kesabaran, berikan damai sejahtera sukacita bagi hamba-Mu ini Tuhan, Pak Pendeta Nur Cahya ini Tuhan. Biar Tuhan dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan,
Engkau yang dimuliakan, memberkati istri dan anak-anaknya, memberkati pelayanannya Tuhan, memberkati apapun Tuhan yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore ini Tuhan menjelang malam, kami juga berdoa untuk Pak Komingguan sebagai Gembala FM. Tuhan juga berikan kesabaran, berikan hikmat-Mu, urapan Tuhan, supaya dia boleh membawa kami untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati istrinya. Kami percaya Tuhan, oh Tuhan Yesus, istrinya akan disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Dan kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, istri dari Pak Komingguan sudah disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan bagi istri Pak Komingguan untuk tetap berharap dan percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga Tuhan Yesus cucu mantu dari Pak Komingguan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada berkat-berkat Tuhan tercurah bagi Bapak Gembala kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan terus limpahkan bagi keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa pada sore ini menjelang malam ini Tuhan buat Papa Hendra. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini dia boleh bersama kami beribadah. Dan kami percaya juga Tuhan oleh bilur-bilur Yesus Pak Hendra sudah disembuhkan. Tuhan Yesus, Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna. Kalau saat ini Tuhan tangannya masih kram, kami percaya Tuhan mengalir kuasa Tuhan pada malam ini menjamah Tuhan Pak Hendra Tuhan, dan dia boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat itu masih ada sampai hari ini, dan kami pertaruhkan Pak Hendra dalam tangan Tuhan. Berikan dia damai sejahtera sukacita, pengharapan Tuhan, Bangku Allah yang hidup dan berkuasa. Engkau tahu isi hati Pak Hendra ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan mujizat itu terjadi bagi Pak Hendra. Berkati istri dan anak cucu mantunya, berkati usahanya, berkati pelayanannya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Nikolas, Tuhan Yesus, Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati rumah tangganya, berkati istri dan anak-anaknya, Tuhan berkati kosnya, berkati Tuhan apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Kesehatan, Tuhan berikan untuk Pak Nikolas. Memberkati juga ya Tuhan Pak Joni, Tuhan Yesus berikan juga kekuatan, kesehatan, damai sejahtera sukacita. Percaya juga Tuhan matanya Tuhan sudah sembuhkan. Karena firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, matanya Pak Joni sudah disembuhkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati istri, anak, cucu mantu dengan berkat Tuhan luar biasa. Berkati Tuhan kesehatannya, kekuatan, damai sejahtera sukacita. Kami juga berdoa untuk Pak Yohanes. Tuhan, kalau kami boleh berkat-berkat Tuhan terus mengalir bagi Pak Yohanes. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami Tuhan. Mengikuti setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Berkati Tuhan usaha dari Pak Yohanes, berkati istri dan anaknya, berkati Tuhan apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Makasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Dirikson. Kami berterima kasih Tuhan, kau sampai hari ini kami boleh bersama-sama melayani. Kami tahu itu satu kehormatan Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak semua orang bisa melayani. Kalau kami bisa melayani, Pak Dirikson bisa melayani, itu satu kehormatan. Tuhan Yesus yang kau berikan kepada Pak Dirikson, berkati kesehatannya, berikan dia hikmat-Mu Tuhan sebagai gembala, supaya setiap keputusan yang dia ambil itu berasal dari Tuhan. Berkati istri, kedua anaknya, berkati jemaatnya ya Tuhan, dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga setiap kami yang ada di FM dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat orang-orang tua kami yang ada di FM. Kami berdoa untuk Ibu Lydia, kami berdoa untuk Ibu Grace, kami berdoa untuk Opung Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Mereka tidak sendiri Tuhan dalam
kelanjutan usia yang sudah lanjut Tuhan, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Engkau akan berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan mereka, dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Setiap kami yang sudah beribadah, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan, dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Kami yang datang dengan lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang datang dengan putus asa, kami dihibur ya Tuhan. Kami yang datang dengan kekurangan, kami sudah diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang datang dengan setiap masalah pergumulan hidup kami percaya Tuhan akan beri kami jalan keluar. Karena firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka Tuhan akan berikan kami kelegahan, beri kami kekuatan, beri kami jalan keluar dalam setiap masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat Yabes. Tuhan juga tolong dia supaya Tuhan Yesus dia boleh dapat Tuhan Yesus order-order yang baik ya Tuhan. Dia boleh Tuhan dipakai Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Buat kakaknya juga Tuhan berkati. Biar semuanya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berikan kekuatan untuk Ibu Lia untuk tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Kau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena kami punya Tuhan yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan Yesus bangsa negara kami. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar setiap Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Engkau, mereka boleh mengenal Engkau. Karena firman berkata, setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Engkaulah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, beri roh takut akan Tuhan, dan berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan, dan selamatkan juga mereka Tuhan. Engkau sanggup juga menyelamatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk dokter, suster-suster. Tuhan juga berikan mereka kesabaran, berikan hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil untuk pasien, memberi obat, itu berasal dari Tuhan. Dan melalui obat-obat itu Tuhan, pasien-pasien boleh Tuhan disembuhkan. Berikan kekuatan juga untuk pasien, untuk tetap Tuhan berharap Tuhan, dan Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan mereka. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi, urapi mereka, pakai mereka ya Tuhan. Biar Tuhan setiap mereka melayani Engkau, tanda-tanda heran terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus melalui kehidupan mereka, Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dan kami percaya firman-Mu berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau, dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya juga tangan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pekerjaannya, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Semua yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Nikolas untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Speakernya belum dibuka Pak Nikolas.
Baik, terima kasih kepada Pak Gembala, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada doa syafaat, yaitu Ibu Messi, dan terutama terima kasih kepada Yesus yang telah mengirim bahwa pendeta Insinyur Nur Cahya, luar biasa ini. Ada PDT, ada insinyur ya, double ya, jabatannya ya yang Tuhan berikan ya. Dan yang terakhir adalah jabatan itu adalah katanya full heart. Wah, ini haleluya. Luar biasa nih Pak Nur Cahya ini, ya kan? Hari ini adalah namanya juga luar biasa, Nur Cahya, ya kan? Cahaya yang penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka Tuhan selalu membuat kita luar biasa. Kalau ada di sini, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kenapa Tuhan yang hidup? Bahwa Yesus memberikan berkat, semangat, sukacita kepada kita. Maka di dalam kehidupan kita ini, bahwa kita tercipta serupa dan segambar dengan Allah. Bahwa kita adalah unlimited. Kalau mobil unlimited itu, coba lihat, mobil-mobil orang-orang yang luar biasa, unlimited itu adalah mobil yang harganya tidak ada duanya. Coba hari ini kita cari di mall, ya kan, mukanya bentuknya Ibu Grace atau Ibu Messi, nggak ada. Atau Pastor Kominggon nggak ada juga, luar biasa. Jadi kita ini diciptakan dengan unlimited, ya, dengan nilai yang luar biasa. Maka bersyukurlah menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Insinyur Nur Cahya. Kita percaya hari ini kesempatan untuk berbagi kasih melalui firman-Nya kepada FM. Tuhan memberkati Bapak, keluarga, usaha dan pekerjaan, serta jemaat yang Bapak pimpin. Kiranya hari ini, besok, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Bapak diberkati dengan rahmat anugerah yang berlimpah. Dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik. Untuk awal biasanya saya panggil yang paling umurnya yang paling muda, yaitu Ibu Lydia. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Saya aja. Haleluya. Kan udah dibilangin, Pak Nicholas kan udah dibilangin kalau hadiah mau ke 1, tapi kalau sharing mah yang kedua, ketiga gitu. Jangan cepet-cepet. Itu hadiah terindah dari Tuhan. Ibuku